Selamat datang kembali di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan menikmati film petualangan perang berjudul Sniper. Film ini diawali dengan Makulifer Nenko, seorang ahli matematika, fisikawan, dan ahli ekologi yang berpamitan kepada istrinya yang sedang hamil, Nastia, saat ia berangkat kerja dengan mengendarai sepeda. Mereka tinggal di daerah yang sangat damai di wilayah Donbas, Ukraina, di atas lahan seluas 2 hektar. Mereka dianggap sebagai pemukim ramah lingkungan pertama di daerah tersebut. Dia memarkir sepedanya dan pergi ke sekolah tempat dia mengajar. Di dalam, ia dapat melihat dari berita bahwa pasukan khusus membunuh 100 pengunjuk rasa di Kiev, ibu kota Ukraina. Dia juga mengetahui bahwa presiden mereka melarikan diri ke Rusia karena Rusia hampir menginvasi Ukraina. Saat mengajar fisika, Makulifer melakukan yang terbaik untuk membagikan pengetahuannya dan mendidik murid-muridnya. Seorang siswa bernama Ivan tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan untuk belajar. Sebaliknya, dia terus memusuhi gurunya di setiap kesempatan yang ada. Ketika kelas berakhir, Ivan mendekati guru tersebut dan menyuruhnya keluar karena dia adalah orang asing di sana. Dalam sebuah perjalanan rutin bersepeda ke tempat kerja, Makulifer bertemu dengan orang-orang bersenjata di dekat tanahnya. Dia tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan untuk melapor ke tempat kerja. Seperti biasa, dia memarkir sepedanya dan masuk ke dalam sekolah. Dia terkejut karena tempat itu kosong dan hanya dia satu-satunya guru di sana. Dia dapat melihat dari berita bahwa kekacauan sedang terjadi di mana-mana karena pasukan Rusia terus menyerbu daerah-daerah sekitarnya. Dia segera mengambil sepedanya dan kembali ke rumah. Istrinya sedang sendirian dan pikiran tentang orang-orang bersenjata yang dia lihat sebelumnya mengganggunya. Dia tidak salah. Dari kejauhan, dia bisa melihat istrinya dipukuli. Dia pergi untuk membantu tetapi akhirnya dipukul dengan bagian belakang pistol. Dia memohon agar mereka tidak menyakitinya karena dia sedang hamil, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Seorang tentara Rusia masuk ke dalam rumah mereka dan membakarnya. Ketika 2 orang Rusia itu hendak pergi, Nastia mengambil sebuah batu untuk membalas. Ia kemudian ditembak mati dan meninggal di depan Makulifer. Beberapa saat kemudian, 2 orang Ukraina, anggota milisi Ukraina, membantu Makulifer menggali kuburan untuk istrinya sementara dia kembali ke rumah mereka yang terbakar. Dia dapat mengambil salib kayu yang dibuat istrinya untuknya. Makulifer meninggalkan istrinya dengan hati yang hancur dan kemudian memutuskan untuk pergi bersama orang-orang Ukraina, tidak yakin apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia bergabung dengan milisi Ukraina dalam perjalanan menuju kamp mereka. Pemimpin mereka tidak mempercayainya, mengira dia bisa menjadi mata-mata. Dia mengungkapkan niatnya untuk bergabung dengan mereka dan mengusir Rusia dari negara mereka. Dia kemudian diberi kesempatan untuk berlatih bersama mereka, tetapi sebagai seorang pecinta damai, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang senjata dan mengalami kesulitan dalam pelatihan. Seorang wanita menunjukkan kepadanya cara membongkar dan merakit senjata. Dia bertekad untuk belajar. Suatu malam saat melakukan beberapa latihan fisik, Makulifer meyakinkan perwiranya bahwa dia bukan lagi seorang pecinta damai. Dia juga lebih memilih nama Sandy Raven. Dia diingatkan bahwa nama Sandy diperoleh dengan susah payah. Pelatihan ini baru dan menantang baginya, tetapi dia berkomitmen untuk melengkapi dirinya dengan semua pengetahuan dan keterampilan untuk membalas dendam. Para peserta pelatihan diberitahu bahwa tidak ada cukup penembak jitu di garis depan. Ketika ditanya siapa yang ingin menjadi sukarelawan untuk dilatih, hanya sedikit yang menunjukkan minat. Makulifer berdiri dan menyatakan keinginannya untuk maju menghadapi tantangan. Petugas memintanya untuk duduk karena dia bahkan tidak bisa membongkar dan merakit senjata tepat waktu. Makulifer meminta agar dia diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa. Dia meyakinkan petugas bahwa dia bisa menyelesaikannya dalam waktu 20 detik. Sebuah AK-47 diletakkan di atas meja oleh petugas. Yang mengejutkan semua orang, Makulifer menutup matanya dan mulai membongkar pistol tersebut. Dia kemudian merakit bagian-bagiannya kembali dengan mulus. Waktunya hanya 18 detik. Bukannya tawa yang didapat, kali ini ia malah mendapatkan tepuk tangan. Makulifer kini mengaku telah dilatih sebagai penembak jitu. Selama pelatihan, Makulifer terkejut saat menerima senjata yang berbeda dari peserta pelatihan lainnya. Dia menolak untuk pergi karena dia merasa tidak adil jika tidak mendapatkan senjata yang sama. Dia menuntut untuk mendapatkan SVD-63, senapan penembak jitu semi-otomatis, senapan yang sama dengan yang didapatkan oleh peserta pelatihan lainnya. Hal ini tidak cocok dengan personel yang bertanggung jawab.
Makuliver tidak punya pilihan lain selain menerima apa yang dia miliki. Para peserta pelatihan diperintahkan untuk tetap tidak terlihat dalam kondisi apapun. Bagian dari tes ini adalah pelatih menembak beberapa inci dari mereka. Jika mereka bereaksi, mereka akan gagal. Sebagian besar peserta pelatihan gagal dalam tes ini. Makuliver tidak gentar meskipun ada suara keras dan risiko yang terlibat dalam pelatihan ini. Hal lainnya adalah cakupannya harus tertutup setelah target disebutkan. Makuliver meleset. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki senjata terbaik, Makuliver tidak menggunakannya sebagai alasan. Ketika pelatihan berfokus pada perhitungan, Makuliver membuat sang letnan kolonel terkesan karena ia mampu menghitung jawaban sebelum rekan-rekannya yang lain. Kemampuannya sebagai ahli matematika sangat berguna. Makuliver lulus pelatihan penembak jitu. Suatu hari, Makuliver diperintahkan oleh letnan kolonel untuk mengemasi barang-barangnya. Dia adalah bagian dari tim yang akan dikirim ke pos pemeriksaan yang telah direbut oleh Rusia. Tim segera mengamankan posisinya. Setiap penembak jitu memiliki targetnya masing-masing. Ketika mereka akan melaksanakan rencana mereka, sebuah mobil menuju pos pemeriksaan. Sang letnan kolonel menghentikan mereka untuk menembak. Pasangan yang berada di dalam mobil diminta keluar dari mobil dan menunjukkan paspor mereka. Setelah diperiksa, mereka diizinkan pergi, tetapi paspor pria itu tetap ditahan. Pria itu ingin paspornya dikembalikan, tetapi orang Rusia yang mengambilnya menolak untuk mengembalikannya. Hal ini mengakibatkan keributan. Gadis itu ditampar, dan pria itu ditembak dengan pistol. Letnan kolonel memberi mereka sinyal hantu untuk menembak. Semua orang Rusia kemudian terbunuh. Sang letnan kolonel memberi selamat kepada tim atas misi pertama mereka yang sukses. Ketika mereka kembali ke pos komando, Makuliver mencari teman-teman dan rekan-rekannya. Dia diberitahu bahwa mereka sedang dalam misi terpisah. Kemudian, dia mengetahui bahwa salah satu dari mereka dibunuh secara brutal oleh penembak jitu. Suatu hari, tim tersebut dikirim dalam sebuah misi lagi. Bahan peledak disiapkan, dan pemicunya disembunyikan dengan daun. Ketika Rusia semakin mendekat, Makuliver terkejut melihat mantan muridnya bersama mereka. Ivan, murid yang selalu memusuhinya. Semua orang Rusia terbunuh saat bahan peledak diledakkan, termasuk Ivan. Sang letnan kolonel mengatakan kepada Makuliver untuk tidak merasa bersalah karena Ivan telah mengambil keputusan. Saat beristirahat, sang letnan kolonel mengambil foto keluarganya. Makuliver bertanya apakah dia boleh melihatnya. Petugas itu mengatakan kepadanya bahwa kedua putrinya tidak mengetahui sifat pekerjaannya. Dia memiliki perjanjian dengan istrinya untuk menjaga pekerjaannya dengan mereka. Yang mereka tahu adalah bahwa dia sedang dalam perjalanan bisnis. Sang letnan kolonel melihat salib yang dibawanya. Dia bertanya apakah itu jimat. Makuliver mengatakan bahwa itu melambangkan keluarga baginya. Pasukan Ukraina mengamankan parit di perbatasan sementara para penembak jitu berada di posisinya. Hanya masalah waktu sebelum pasukan Rusia melintas. Sementara itu, Rusia bersiap untuk menyerang wilayah tersebut. Makuliver melihat pria yang membunuh istrinya dari jarak pandangnya. Dia meminta izin kepada letnan kolonel untuk menembak. Dia diperintahkan untuk mundur. Makuliver meminta izin lagi karena dia memiliki bidikan yang sempurna. Dia terlalu bersemangat untuk melakukannya saat ini. Permintaan itu ditolak, tapi Makuliver tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Dia menarik pelatuk dan menembak leher orang Rusia itu. Orang Rusia itu terbunuh. Perwira itu kecewa karena perintahnya diabaikan. Tanpa sepengetahuan mereka, penembak jitu elit Rusia bernama Seri juga berada dalam posisi yang tepat untuk mengetahui lokasi mereka. Sang letnan kolonel melihat Seri. Dia memberitahu Makuliver di mana lokasi penembak jitu itu, tetapi orang Rusia itu terlalu cepat bereaksi. Perwira itu kemudian terbunuh. Makul dan sekarang tahu bahwa lokasi mereka telah disusupi. Dia meletakkan mayat perwira itu di punggungnya saat dia menghadapi serangan Rusia. Dia menemukan parit dan menutupinya untuk keselamatan. Dia berhasil keluar hidup-hidup, tetapi perwira itu tidak seberuntung itu. Dia merasakan rasa bersalah yang luar biasa atas kematian perwira yang selalu percaya padanya dan yang memberinya kesempatan untuk berselancar. Emosinya menjadi lebih baik ketika dia pergi untuk membunuh meskipun diminta untuk tidak melakukannya. Satu-satunya cara untuk membalas dendam atas kematiannya adalah dengan melacak penembak jitu yang membunuhnya. Makuliver menjalankan misi sendirian. Dia melihat dua penembak jitu dan berhasil melumpuhkan mereka namun tidak tanpa tertembak di bagian lengannya. Saat sedang beristirahat, Makuliver menerima telepon dari Brigadir Jenderal dan memberitahunya tentang penembak jitu Rusia, tetapi dia tidak bisa memberikan rinciannya untuk saat ini.
Dia ingin bertemu dengan Makcul dan mereka akan bertemu. Makcul mengemasi perlengkapannya dan menuju ke lokasi. Ini adalah kesempatannya untuk mengetahui lebih banyak tentang penembak jitu Rusia. Brigadir Jenderal memberitahu anak buahnya tentang kemampuan penembak jitu Rusia. Dia telah menghabisi 5 penembak jitu dan 3 penembak senapan mesin. Dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka tahu di mana posisi favoritnya berdasarkan pembunuhan yang dilakukannya. Dia tidak mengubah posisi. Seorang tentara Ukraina menyarankan untuk menutupi area tersebut dengan ranjau, namun sang perwira menentang ide tersebut. Dia meminta Makcul menjelaskan alasan mengapa mereka tidak bisa melakukan hal itu karena dia berasal dari daerah tersebut. Makcul menjelaskan bahwa ada penyimpanan klorin di lokasi tempat penembak jitu itu bersembunyi dan menggunakan bahan peledak untuk membunuhnya dapat menyebabkan masalah lingkungan. Semua penembak jitu kemudian diberi tugas masing-masing. Petugas tersebut menjelaskan bahwa setelah target sekunder dieliminasi, dia ingin Makcul memanjat gedung dan membunuh penembak jitu Rusia tersebut. Mereka kemudian dibubarkan. Semua penembak jitu berada dalam posisi menyerang. Makcul memastikan bahwa dia sekarang berada dalam posisi setelah merangkak menuju area target. Dia berhasil menyelinap di belakang 2 orang Rusia dan segera membunuh keduanya. Salah satu dari 2 orang itu adalah orang yang sama yang pergi ke tempatnya. Penembak jitu lainnya mengunci sasaran mereka dan menunggu aba-aba untuk menembak. Mereka kemudian berhasil menghabisi target mereka setelah melakukan hitungan mundur untuk menembak pada waktu yang sama. Sari menyadari bahwa pengintainya tidak melapor kembali. Dia meninggalkan posnya untuk memeriksa apa yang terjadi di luar. Penembak jitu Rusia lainnya juga meninggalkan posnya untuk menyelidiki karena tampaknya ada masalah dengan komunikasi mereka. Mereka tidak tahu bahwa Makcul sudah mendekat dan hanya menunggu saat yang tepat untuk menembak dan membunuh mereka berdua. Sari memeriksa salah satu penembak jitu di luar. Penembak jitu itu tampak masih berada di posisinya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa penembak jitu tersebut telah ditembak mati. Dia memanggil bantuan. Dia diberitahu untuk menunggu selama 10 menit sampai tim datang. Sari kembali ke posisinya dan memusatkan perhatian pada teropong. Dia melihat sebuah salib kayu di dekatnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Makcul kemudian melompat ke atas punggungnya dan menikam lehernya. Penembak jitu lainnya juga kembali ke posnya. Ketika dia melakukannya, sebuah granat diledakkan dan dia pun terbunuh. Film berakhir dengan bantuan yang ditunggu-tunggu oleh Sari kini datang. Seorang perwira Rusia menelepon Sari melalui radio. Makcul menjawab panggilan tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Crimea, wilayah lain yang juga diinvasi oleh Rusia. Makcul kemudian membunuhnya. Tentara Rusia keluar dari truk, tetapi mereka tidak sebanding dengan penembak jitu Ukraina yang berada di posisi yang tepat untuk menghabisi mereka semua. Ketika asap menghilang, Makcul kembali ke tempatnya dan mengunjungi makam istrinya. Meskipun misinya untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya telah selesai, namun tugasnya belum selesai. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini untuk membantu channel ini berkembang. Semoga hari Anda menyenangkan.